Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hari ini aku mau liatin ke kalian jadinya tempat tinggal kita setelah direnov. Tapi belum kelar sih, baru 70% selesainya. Karena lantai bawah, lantai 1, lantainya itu belum selesai, belum diganti laminatnya. Laminat namanya kayak gini nih. Ini laminat namanya, dari kayu gitu. Jadi di sini model rumahnya kan nggak keramik kayak di Indonesia ya, laminat kayu, jadi pas musim dingin nggak kedinginan. Keramik itu cuma buat di bathroom sama dapur sih biasanya, tapi jarang, keseringan di kamar mandi doang. Ini lantai 3 dari cat, kayak baru sebagian sih. Itu lukisan suamiku, berapa bulan yang lalu dia bikin. Ini satu, jadi 2 pintu gitu, ini satu sama di sini. Nah kayak gini. Ini belum dicat, masih banyak sih kerjaan sebenarnya, tapi sampai saat ini udah 70% lah selesainya. Tadi ini buat kucing doang saat ini. Ini warehouse kayak gudang gitu, jadi barang-barang nggak dipakai taruh di sini juga. Ini juga warehouse sih. Ini buat kucingku lagi tidur satu, yang satu lagi ngumpet entah di mana. Ini kamar bermain kucing sama kamar tidurnya. Mereka kalau siang seringan tidur di sini. Nah ini di sini berarti ada 1, 2, 3. Ini dihitung satu ruangan lagi. Jadi ada 3 ruangan. 4 sih sebenarnya sama sebelah, jadi lebih sih sebenarnya, lebih dari 16 ruangan. Tapi yang kita pakai cuman karena yang sebelah sana, yang ini nih, ditutup aja nggak dipakai. Jadi barang-barang bekas segala macem nggak dipakai, taruh di situ kalau habis renov. Kalau ini perabot barang-barang nggak dipakai kayak koper atau segala macam taruh di situ. Itu satu kamar. Oke, sekarang kita ke sini. Ini ruang buat tamu. Ini ruang tamunya, ruang relaxnya gitu sih, cuman belum beres juga. Nah ini kamar tamunya, nggak pasangin TV, cuman proyektor doang. Ini workshop. Jadi kalau mau perbaikin sesuatu di sini, mager gaji listriknya segala macem, jadi gitu deh, berantakan. Ini juga gudang lagi nih, sini barang bekas juga taruh di situ. Nanti ruang yang dipakai di atas ada berapa tuh? 1 workstart 1, 2, 3. So ada 6 di atas. Ini yang lantai 3 ada 6. Sekolahan viewnya dari sini, sekolahnya si Kenan. Itu yang kuning-kuning SMP sih, sama perpustakaan. Nanti mau main ke situ habis ini. Oke, sekarang kita ke lantai 2. Lantai 2 juga belum selesai semua sih. Ini pintu juga masih mau diperbaiki. Hari kondisi awal itu kayak kalian lihat di video sebelumnya, rumah awal tuh serem banget, apalagi lantai atas. Oke, kita renov sendiri ini. Ini juga belum diperbaiki nih, tuh kan, masih belum diperbaiki, tapi udah rapi. Nah, ini ruang relax lounge-nya anak-anak. Kalau mau baca buku, kadang di sini juga mereka, atau lagi main. Ini toilet satu. Ini sini kamarnya anak-anak. Sini juga belum beres sih, pintu rata-rata sih pintu ya, pintu dan jendela yang belum dirapiin karena butuh waktu, belum perbaikin sama suamiku. Nah ini kamarnya si Kimi di lantai 2. Ini ruangnya 1 nih, Kimi.
Ini juga. So, ini ruangnya si Kimi, kamar tidurnya. Ini kamar mandinya anak-anak, ada bathtubnya. Ini nggak dipakai sih, seringan mereka mandinya di shower. Itu lemari buat handuk, itu juga mau diperbaiki lagi, belum beres. Ya udah oke. Soalnya kita ngerjain pas weekend doang atau pas lagi libur gitu. Ini kamarnya si Kenan dan si Maxi. Ini kamarnya Justin. Ini kemarin waktu itu ngechatnya si Justin sama papanya. Dia mau kayak gitu, dinding di kamarnya dibikin kayak gitu. Nah, kamarnya Justin. Jadi hitungnya ada 2 di sini. 1, 2 kamar. Di atas tadi 6 kan, 2. Sini 1 segini, ada 3. Ada 6 juga sih di sini. Kecuali kamar mandi. Ini buat listrik. Nyatu sih sama sekring listrik, nyatu sama itu toko daging di bawah. Nah, ini sebenarnya ada rak lagi di sini, jadi bisa naruh sesuatu lagi di sini. Dan kita punya Harry Potter room. Ini tapi ini juga buat barang-barang bekas sih, barang-barang nggak kepake, gede ke belakang tuh kayak gitu, karena masih dalam proses renov jadi ya masih berantakan. Kita di lantai 3. Sekarang di sini kamar mandi, di sebelah tadi ada 3, sini ada 2, ada 5. Ini kita bikin ini buat nyantai kalau baca buku. Keyboardnya anak-anak ya, ini alat belajar mereka semua di sini, sama perpus sih, ruang belajar dan perpustakaan. Jadi di laci semua itu alat belajar Montessori gitu. Aku pakai di rumah Montessori. Hari kalau siang, kayak sekarang kan udah jam 3 sore ini di sini, lewat 3:30 sih. Kalau udah pulang sekolah siang, mereka istirahat bentar, belajar setengah jam atau 1 jam gitu sama aku. Ntar baru kita keluar 1 jam, setengah jam sampai 1 jam lagi buat main bentar, relax gitu mereka. Karena sekarang udah belajar kan, kasihan. Jadi sesibuk apapun di rumah, beres-beres, kasih waktu buat mereka. Kamar, lemari baju. Jadi di sebelah yang ruangnya anak-anak 3, hitungannya 3 kamar, sini juga 3, jadi 6 sih rata-rata bilangnya. Sini lantai 26, lantai 36, jadi ada 12. Di bawah ada lagi. Sebenarnya lebih dari 16 kamar. Ini masih mau dicat lagi, karena belum kelar semua sih. Karena ininya lumayan tinggi, 5 meter kayaknya ada. Dia ngecatnya agak ribet. Ini ruangnya anak-anak nonton TV. Balkon di depan masih berantakan. Belum dirapiin lagi, habis hujan kemarin soalnya. Ini 1, terus ini ruang, sini ruang kerja, ini ruang kerja. Ada 2 pintu masuk. Ini
kita bikin bar sih kemarin. Tadinya nggak ada, dibikin sendiri. Ini toilet buat tamu sih benernya. Kucing makan di sini juga. Di atas cuma tidur dong sama toilet. Ini ruang makan. Jadi ada 3 kamar. Sama ini 1 dapur. 4 dapur guys. Yang udah jadi. Ini bikin sendiri kemarin. Jadi pas ngerakit lemari-lemarinya ini aku bikin sama suami. Ya suamiku sih yang masangin ya. Cuman aku ngerakitnya dong, nolongin. Ini ada pintunya lagi di sini. Jadi kalau malam suka ditutup. Tapi kalau siang hari dibuka. Ini kulkasnya di sini. Dapur. Masuk tadi dari sini. Ini musola. Kamar mandi. Dan ini ruang tamu. Kita sering malam sih habis sholat maghrib biasanya main gitu. Kalau hari libur anak-anak ikut main. Kalau nggak main dart, biliar. So jadi gitu teman-teman. Alhamdulillah kita dapat rumah sini ada 16, bukan 16 ya, lebih ya, atas 6, yang kepake 6, lantai 2 juga 6 kamar, di bawah ada berapa kamar berarti tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 juga lah bilangnya. Ada 18 kamar sebenarnya, jadi bersihin tiap hari 3 lantai. Jadi tipsnya itu emang sih di Swiss itu biaya hidup mahal banget. Terus yang perlu kalian tahu, kalau di Swiss itu kalau yang punya keluarga itu kan ada syarat buat permitnya ya, minimal ruangan yang kita punya itu jumlah orangnya dikurangin 1. Jadi misalnya kalau ber-6 seharusnya minimal 5, jadi minimal kita punya 5 kamar gitu kalau di Swiss gitu peraturannya. Nah terus tipsnya tadi itu, karena kita nggak tahu ya, di Swiss itu mahal, apalagi apartemen yang 3,5 kamar aja yang kayak aku bilang kemarin itu harganya udah 30 jutaan, apalagi rumah. Jadi jarang sih yang ngambil rumah sewa orang-orang di sini. Nah tipsnya itu tadi, rajin dan perbanyak langganan majalah aja sih, majalah lokal. Ya harus rajin baca sih sebenarnya. Jadi baca majalah lokal. Nanti di situ orang-orang penduduk setempat itu sering banget pasang iklan. Jadi mereka nggak ini sih, jarang juga sih yang online ya. Kalau online sih itu udah buat umum kan, itu harganya harga yang normal gitu maksudnya. Makanya kalau di koran lokal itu harganya harga lokal. Jadi ibaratnya buat penduduk setempat. Jadi mereka tahu majalah koran lokal itu yang baca yang penduduk setempat gitu kan. Nah kayak kalau kalian masih, buat teman-teman yang tinggal di Swiss, kalau masih mau tinggal di lokasi yang sama, saran aku sih menurut pengalaman ya, maksudnya banyakin langganan majalah aja, langganin koran lokal, jadi kalian bisa insya Allah nemuin sih. Yang penting rajin baca aja sama teliti aja, pokoknya ada iklan aja tuh rumah sewa, mid house atau mid wohnung kan. Nah nanti kalian ya jadi gitu, perbanyak baca majalah lokal, koran lokal, nanti kalian nemuin deh. Biasanya ada sih, nggak cuma di satu kota doang, nggak di satu kota doang sih, biasanya itu sekanton ya,
Kayak aku kan di kanton Luzern ada majalah, ada koran yang namanya Iwohepas. Nah di situ banyak banget eh, iklan-iklan kerjaan, iklan em, rumah, rumah yang dijual, apartemen yang dijual. Pokoknya banyak deh di situ. Sampai ke restorannya juga segala macem. Jadi lebih gampangnya sih gitu. Itu menurut saran aku ya, menurut pengalaman sih. Terus satu lagi, kalau kalian mau nyari barang-barang buat di rumah, menurut aku ya nggak ada masalahnya sih, apalagi itu perabotan kan, mobil, nggak usah yang beli baru juga karena di sini harganya kan mantep banget ya. Eh, Carinya dari koran lokal itu aja atau online. Ada kan beberapa website yang eh, menyediakan sarana buat ya kayak OLX gitu deh kalau di Indonesia. Tapi mereka biasa sih tiap akhir tahun, yang paling sering itu tuh akhir tahun pas mau sebelum Natalan. Itu biasanya banyak banget orang-orang sini yang udah ganti barang gitu. Jadi rajin-rajin aja tuh ngeliatin iklan. Biasanya mereka ya daripada kayak kemarin aku bilang itu aja, kayak di video sebelumnya aku bilang kan, kalau mereka mau ganti barang biasanya mereka nggak mau ribet kan, daripada mereka harus taruh di recycling, bayar lagi per kilonya, biaya lagi. Nah makanya mereka lebih memilih taruh di iklan, terus nanti orang yang tertarik bakal menghubungi mereka, dan itu pun barangnya mereka nggak perlu, pemilik ini nggak bakal ngeluarin sendiri gitu maksudnya. Jadi orang yang mau berminat dengan barangnya itu yang ngambil sendiri, ngangkat sendiri. Jadi mereka cuma ngeliatin doang, nemenin aja gitu maksudnya. Bukain pintu untuk yang peminat tadi, barangnya diambil, udah dia nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nanti kan nggak rugi dong, malah lebih beruntung kan. Hemat waktu, hemat tenaga, plus kalau mereka masih mau uang, maksudnya masih mau dijual gitu maksudnya kan, masih dapat uang lagi. Kalau mereka taruh di Samlung, bilangnya di sini recycling gitu, bayar lagi kan. Nah makanya mereka lebih memilih taruh di iklan, terus diperjualbelikan murah atau bahkan gratis gitu. Intinya sih harus teliti aja lihat barangnya, minta foto, biasa lah ya, minta foto, terus berkunjung ngeliatin barangnya langsung. Kalau oke ya diambil, kalau enggak ya udah, nggak masalah juga buat mereka kan, masih ada peminat yang lain gitu loh. Jadi intinya sih gitu, hidup mahal di Swiss itu bisa disiasatin. Jadi menurut aku meskipun hidup mahal di Swiss, biaya hidup mahal tergantung dari kitanya sih. Tergantung dari kitanya itu maksudnya, aku kan yang kerja cuma suami doang. Nah ya pinter-pinter ngatur pengeluaran sih. Kalau sering jalan-jalan ke resto juga makannya ya iya habis lah duitnya ya kan. Nah makanya itu kalau kita kayak kita udah terlatih masak sih sebenarnya lebih bagus ya masak sendiri aja. Apalagi aku kan berenam ya, jadi emang porsinya itu harus masak, nggak bisa yang beli gitu maksudnya. Udah gitu kan porsi beli itu kan dikit. Nah mendingan masak sendiri, puas gitu, tahu makanannya halal apa enggak. Apalagi tinggal di sini kan kita minoritas muslim. Terus lagi kalau kayak yang rumah yang tadi itu disiasatinnya kayak gitu, perabotan juga kayak gitu. Terus yang nggak bisa disiasatin itu cuma satu, asuransi. Karena kita tinggal di sini, bayar asuransi tiap bulan wajib. Terus ada minimalnya gitu kan. Nah dan parahnya lagi yang kalian nggak tahu tuh, setiap orang itu kan bayar, tiap anak, setiap di satu keluarga, misalnya kayak aku nih 6, jadi 6 orang harus bayar asuransi kan. Nggak ada kalau di Jerman tuh asuransi mau satu keluarga cuma satu dong yang bayarnya, terserah anaknya ada 1, 2 atau berapapun itu nggak termasuk gitu maksudnya. Dan kalau orang tuanya kerja di Jerman itu yang cover perusahaannya. Nah kalau di sini nggak, di sini ya bayar sendiri, semuanya dipotong sama gaji. Nah terus satu lagi, kalau asuransi itu kita udah bayar tiap bulan nih, nanti ada lagi namanya franchise gitu, tiap bulan selama setahun franchise-nya berapa gitu. Ada misalnya kalau yang buat dewasa ada franchise yang 2.500 Swiss franken per tahun yang kita cover sendiri. Jadi kalau kita jarang sakit atau sering sakit, yang sering sakit-sakitan gitu mungkin masih
mending, karena biaya sekali ke dokter itu buat ceknya aja udah lebih dari 100 euro, lebih dari 2 jutaan deh buat sekali cek doang loh ya, kontrol, belum lagi nanti labnya segala macem. Jadi sekali ke dokter itu bisa kena sampai 200 sampai 300 Swiss franken. Makanya kalau tiap bulan dalam setahun maksudnya, kalau franchise kalian udah sampai 2.500, nanti baru asuransi yang mengcover biaya kesehatan kalian. Jadi selama setahun itu belum 2.500 ya bayar sendiri. Ya kalau kita pikir sih, ya buat apa asuransinya ya kan, bayar tiap bulan tapi masih bayar aja kalau ke dokter. Yang kalau yang jarang sakit ya tiap bulan duitnya gitu aja habis. Terus plus kalau ke dokter masih bayar lagi itu. Jadi yang belum tahu, nah sekarang aku kasih tahu, jadi kalian setidaknya punya gambaran gimana hidupnya di Swiss. Kalau yang single masih bisa sih sebulannya bayar asuransi sekitar 400-500an ya. 400-500 Swiss franc kan berapa rupiah sekarang, nggak tahu deh, 10 jutaan ya sebulan loh itu. Terus minimal salary itu di sini 4.500an gitu Swiss franc kan. Kebayang nggak sama kalian tuh kalau yang nggak bisa ngontrol diri, nggak bisa ngontrol keuangan gitu, maksudnya udah deh wassalam aja. Makanya hidup di Swiss itu yang dilihat orang kayaknya indah banget gitu kan. Indah, oke, indahnya itu pemandangannya bersih dan segala macam itu oke. Tapi lebih dibilang sih indahnya itu kalau buat yang liburan. Kalau untuk yang tinggal di sini nggak juga ya. Perjuangan sih, lebih ke perjuangan. Apalagi kita yang muslim minoritas, nggak ada yang namanya mau sholat tiap hari di masjid atau mau kayak tarawih di masjid tiap hari, nggak ada kayak gitu. Terus kalau mau ke ya sholat id yang rumahnya jauh dari KBRI, ya udah nyari masjid terdekat, itu pun kalau ada, biasanya kan di kota besar doang adanya. Kalau di sini di Luzern ada sih kayaknya, cuma lumayan juga dari sini ke Luzernnya. Ya gitulah guys, perjuangan para teman-teman yang tinggal di Swiss maupun di Eropa, rata-rata sih kayak gitu. Jadi kita nih yang perempuan yang punya anak, tiap hari kerjaannya itu malah bisa dibilang yang nggak ada stopnya, karena kita nggak ada yang namanya pembantu, semua dikerjain sendiri kan. Nah ya terkecuali kalau dibantu sama suami kan. Nah suami kan kerja tiap hari, nggak mungkin dong dibantu tiap hari ya kan. Nah, apalagi suamiku kerjanya shift-shiftan, kadang kalau lagi ini shiftnya malam, dari sore sampai pagi subuh. Jadi yang lain tidur dia kerja, kita tidur dia kerja kita tidur. Apalagi tuh keseringan tuh pas musim panas biasanya, karena suamiku kan kerjanya di ya bikin rel kereta api di SBB sama Zurich Lini gitu biasanya. Ya kalau sekarang sih SBB kemana-mana dia kerja, ya di seluruh Swiss deh, gitulah ya, gitu deh teman-teman. Jadi intinya tadi, rumah kalian bisa afford rumah di Swiss, tipsnya gitu. Rezeki-rezekian juga sih ya, alhamdulillah ini ya. Kalau yang mau kerja di Swiss ya selamat hunting deh. Good luck. Oke guys, ini mau keluar rumah dulu nih habis ini. Anak-anak udah ngaji dari tadi jalan. Sekarang udah jam 4 sore sih. Suami pulang sekitar 1,5 jam lagi. Jadi sebelum doi pulang, menjalan bentar sama anak-anak. Main di taman doang sih. Kayak kemarin-kemarin biasa. Mumpung cuaca cerah di luar tuh, panas. Terik di luar. Oke teman-teman, makasih. Kalau kalian mau info lain, butuh info lain atau sharing soal lain, boleh tinggal di komen aja di bawah. Nanti kalau aku bisa bantu, aku bisa sharing lagi tentang hal lain. Oke, udah gitu dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.